Bab 996. Iblis. Queen memperhatikan Miley, kemudian berkata, "Apa yang terjadi?" Miley mengusap darah di wajahnya, tetapi usapan ini malah membuat darahnya semakin banyak. Miley berkata dengan marah, "Keluarga Seng itu sama sekali tidak menyambutku, mereka ingin membunuhku." Mendengar hal ini, Queen mengerutkan kening. "Membunuhmu? Kamu yakin?" Miley menunjuk tubuhnya sendiri. "Nona Queen, apakah ini terlihat palsu?" Queen menatap Miley dan tidak berbicara. Ekspresi Miley tidak berubah. "Nona Queen, apakah kamu merasa aku sedang membohongimu? Jika kamu tidak percaya, pergilah bertanya pada mereka." Queen bertanya, "Adakah kamu memberitahu mereka bahwa aku yang menyuruhmu pergi?" Miley meratap, "Aku belum sempat mengatakannya dan mereka langsung menyerang. Mengatakan bahwa keluarga Seng tidak menyambut orang luar. Untung saja aku cepat lari, jika tidak, aku mungkin tidak akan bisa bertemu denganmu lagi." Queen melirik Miley dan berkata dengan datar, "Aku tidak terlalu percaya dengan perkataanmu." Miley berkata dengan serius, "Nona Queen, seburuk itukah aku di hatimu?" Queen berkata dengan datar, "Ayo, aku ikut kamu ke keluarga Seng." Miley segera menggelengkan kepala, "Tidak, aku tidak mau pergi, mereka ingin memukulku." Queen menatap Miley, "Jika memang seperti itu, aku akan membalasnya untukmu." Miley cemberut, "Kamu tidak membantu orang berkelahi, apa yang dibalas?" Queen menggelengkan kepala, "Masalah iblis itu bukan hal kecil." Selesai berbicara, dia berdiri, kemudian, dia dan Miley langsung menghilang di tempat. Saat muncul kembali, Miley dan Queen sudah berada di depan kastil keluarga Seng. Tepat pada saat ini, tetua utama, tetua kedua dan Nikita muncul di hadapan Miley dan Queen. Ekspresi tetua utama dan tetua kedua berubah drastis saat melihat Queen. Mereka berdua segera memberi hormat. "Apa kabar Nona Queen?" Queen menatap mereka berdua, tanpa ekspresi, siapa yang menyerangnya. Mendengar hal ini, wajah tetua kedua menjadi suram. Dia berkata dengan nada gemetar, "Nona Queen, ini adalah salah paham, sebuah kesalahpahaman yang sangat besar. Aku sama sekali tidak tahu bahwa dia adalah orangmu, jika tahu dia adalah orangmu." Queen tiba-tiba melambaikan tangan, "Berhenti, berhenti. Aku tidak berminat membahas ini dengan kalian." Sambil berbicara, dia menatap kastil Seng dan tertawa dingin, kemudian menoleh dan menatap Miley, "Ayo kita pergi." Miley tertegun, "Pergi begitu saja?" Miley hendak mengatakan sesuatu, tetapi tubuhnya dan Queen malah langsung menjadi ilusi. Tepat pada saat ini, sebuah suara dari dalam kastil Seng tiba-tiba terdengar, "Senior Queen, tunggu sebentar." Kemudian, seorang pria paruh baya muncul di tempat. Orang yang datang adalah pemimpin keluarga Seng, Harry. Tetapi, Queen tidak berhenti. Dia dan Miley langsung menghilang di tempat. Melihat kondisi ini, Harry tertegun, kemudian ekspresi wajahnya menjadi suram. Setelah beberapa saat, Harry menoleh, menatap tetua utama dan tetua kedua, "Idiot." Kedua orang itu sedikit menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. Harry menyipitkan mata, "Tidak masalah jika biasanya kalian berdua bertengkar. Malah bertengkar di luar, seberapa bodohnya kalian." Tetua kedua ragu sejenak, kemudian berkata, "Pemimpin Seng, siapa sebenarnya Nona Queen itu?" Harry melirik tetua kedua dengan dingin, "Orang yang tidak bisa disinggung oleh keluarga Seng. Tahukah kalian bahwa saat itu leluhur keluarga Seng berlutut di depan pegadaian miliknya selama sebulan penuh untuk meminta bantuannya? Berlutut 1 bulan." Mendengar hal ini, tetua kedua tercengang. Berlutut 1 bulan. Leluhur keluarga Seng saat itu adalah master di dunia ini.
Dia malah berlutut pada orang. Harry perlahan-lahan menutup matanya, kali ini membiarkan Nikita pergi ke pegadaiannya untuk menggadaikan sayap iblis karena ingin meminta bantuannya. Dan karena dia mengutus orang untuk datang ke sini bersama Nikita, jelas bahwa dia bersedia membantu kita kali ini. Tetapi tidak disangka, idiot seperti kalian berdua malah membuat pemuda itu marah dan pergi. Bodoh. Sambil berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata, juga salahku. Seharusnya Queen marah karena aku tidak keluar. Tetua utama dan tetua kedua menundukkan kepala, tidak berani berbicara. Saat ini, Harry tiba-tiba berkata, apakah mendapatkan pisau rilem itu? Nikita mengangguk, kemudian dia merentangkan tangan dan pisau rilem jatuh di hadapan Harry. Harry berkata dengan lembut, untung sudah mendapatkannya, jika tidak, takutnya harus pergi memohon padanya, jangan pedulilkan dia dulu, kita segel iblis itu terlebih dahulu. Selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Queen membawa Mile langsung kembali ke pegadaian Tiandao. Di dalam pegadaian Tiandao, Queen duduk di depan meja dan menatap Mile, bukankah kamu sangat pandai memasak? Buatlah untukku coba. Mile ragu sejenak, kemudian mengangguk. Sekarang wanita ini sedikit marah, sebaiknya tidak menyinggungnya. Beberapa saat kemudian, Mile telah memasak satu meja penuh hidangan. Queen mengambil sepotong daging dan mencobanya, kemudian tersenyum dan berkata, memang lumayan. Mile melirik Queen, kamu marah. Queen menggelengkan kepala, bukan marah padamu, hanya saja merasa emosi. Mile bertanya, kenapa emosi? Queen menatap Mile, apakah kamu tahu apa itu iblis? Mile menggelengkan kepala. Queen tersenyum dan berkata, iblis ini hampir sama dengan kultivator pedang seperti kalian, adalah idealis. Mereka tidak pernah menyembunyikan kejahatan dalam hati, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tentu saja, kultivator pedang dan iblis memiliki perbedaan karakter, sebagian besar kultivator pedang memiliki batasannya sendiri, tetapi iblis tidak, semakin mereka melepaskan keinginannya, maka kemampuan mereka semakin kuat, mereka tidak berkeprimanusiaan, tidak bermoral, tidak memiliki kesopanan dan rasa malu, sangat jahat. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala. Awalnya aku menolak ketika pemimpin pertama klan Seng datang mencariku, karena aku tidak tahu masalah dunia ini, tetapi dia merampokku. Mile bertanya, bagaimana dia merampok? Queen menatap Mile, awalnya aku mengira tidak ada orang yang benar-benar baik di dunia ini, tetapi aku salah. Di dunia ini ada orang yang benar-benar baik dan benar-benar jahat. Saat dia datang meminta bantuanku, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga Seng, melainkan untuk semua makhluk. Kamu tidak bisa membayangkan, seseorang yang kuat seperti dia malah berlutut di depan pintuku selama sebulan penuh. Mile berkata dengan serius, benarkah dia bukan demi diri sendiri atau klannya sendiri? Queen tersenyum dan berkata, kamu mengira adakah orang yang bisa membohongiku? Mile melirik Queen, seharusnya tidak ada. Membohongi wanita ini. Seharusnya tidak ada orang yang bisa membohongi wanita ini. Dia tidak tahu bagaimana kemampuan wanita ini, intinya dia tidak bisa mengalahkannya. Mengenai kecerdasan wanita ini, dari sudut pandang saat ini, kecerdasan wanita ini tidak rendah. Queen kembali berkata, kali ini, keturunannya datang mencariku, awalnya aku ingin membantu, tetapi sekarang, seharusnya iblis itu akan segera lahir. Mile berkata dengan serius, senior, kamu bukan orang yang jahat, benarkah kamu memilih untuk tidak membantu karena alasan yang lain? Queen tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu kalau aku bukan orang yang jahat? Mile berkata, firasat. Queen menggelengkan kepala, sebenarnya,
yang penting dalam hidup seseorang adalah gembira. Aku berbuat seperti ini, yang penting diriku gembira. Tentu saja, ada satu alasan lain kenapa aku memilih untuk tidak membantu. Pemimpin Seng sekarang bukanlah pemimpin Seng saat itu. Pemimpin Seng saat itu dapat melakukan kebajikan dan kebenaran secara bersamaan, tetapi yang sekarang. Sambil berbicara, dia menggelengkan kepala. Sudahlah. Masalah ini juga tidak ada hubungannya dengan kita, biarkan saja. Mile ragu sejenak, kemudian berkata, apa yang akan terjadi jika iblis itu lahir? Queen melirik Mile, apa yang kamu takutkan? Lagi pula, kamu bukanlah orang pertama yang akan dicari iblis itu. Kelopak mata Mile berkedut, untuk apa mereka mencariku? Aku tidak menyinggung mereka. Queen tersenyum dan berkata, ruang buku. Mile muram, tidak mungkin kan? Queen tertawa terbahak-bahak, Mile oh Mile, tahukah kamu, jika bukan karena alasan tertentu, aku juga menginginkan ruang bukumu itu. Ruang bukumu itu benar-benar tidak sederhana, bahkan mempunyai kegunaan besar bagiku. Mile berkata dengan serius, Nona Queen, kelak jika aku membuka ruang buku, aku bisa memberikan salah satu barang di dalam yang berguna bagimu. Queen menggelengkan kepala, jangan berjanji padaku. Kelak ketika kamu mengetahui barang apa yang ada di dalam dan mengucapkan kalimat ini padaku, aku akan percaya. Sekarang, aku tidak akan percaya apapun yang kamu katakan. Dan juga, jangan berpikir untuk mendapatkan keuntungan dariku, kamu adalah orang yang punya banyak niat, aku tidak ingin tertipu olehmu. Mile. Haha. Saat ini, lantai ke-9 tiba-tiba berkata, wanita ini melihat jelas dirimu. Kamu pasti menginginkan keuntungan darinya. Wajah Mile muram, senior, apakah aku orang seperti itu bagimu? Lantai ke-9 berkata, tidak, kamu 100 kali lipat lebih tidak tahu malu dari yang kukira. Kamu adalah orang paling tidak tahu malu yang pernah kutemui, makanya mereka semua mengira bahwa kamu adalah reinkarnasi dari pendahulu. Tetapi menurutku, 100 pendahulu pun tidak bermuka tebal sepertimu. Mile. Saat ini, Queen tiba-tiba berkata, aku akan keluar sebentar, kamu bantu aku jaga toko. Mile segera berkata, Nona Queen hendak kemana? Queen mengangkat bahunya, pergi membereskan masalah kecil. Aku akan membawamu berkeliling di dunia galaksi saat aku kembali. Membawamu menambah pengetahuan, jika tidak, kamu terlalu norak. Mile. Queen hendak pergi, saat ini, Mile segera berkata, bagaimana jika ada orang yang datang menggadaikan barang? Queen melambaikan tangan, kamu atur sendiri. Selesai berbicara, dia menghilang di kejauhan tanpa menoleh. Tetapi segera, sebuah suara terdengar dari kejauhan, makanannya enak. Makanannya enak. Mile menggelengkan kepala dan menatap atas meja, saat ini dia baru menyadari bahwa Queen telah menghabiskan semua makanannya. Mile membereskan sumpit dan mangkuk, dia melihat sekeliling, kemudian berjalan ke depan loket, senior, menurutmu, siapa sebenarnya Nona Queen ini? Mulai dari zaman dulu sampai sekarang, sepertinya tidak ada hal yang tidak dia ketahui. Lantai ke-9 berkata, tidak tahu. Namun, ada hal yang bisa dipastikan, yaitu dia bukanlah orang biasa. Mile berkata, apakah dia manusia? Lantai ke-9 berkata, tidak yakin. Mile mengerutkan kening, kamu tidak yakin. Lantai ke-9 berkata, kamu jangan terlalu khawatir, sudah cukup asalkan dia tidak memiliki niat jahat terhadapmu saat ini. Mile menganggukkan kepala, benar juga. Tepat pada saat ini, seorang tetua berjalan masuk. Tetua menatap Mile, di mana Nona Queen? Mile berkata, dia pergi menyelesaikan sesuatu dan menyuruhku menjaga toko. Tetua tertegun, kemudian berkata, teman seiman adalah.
Nilai mengedipkan mata, kemudian berkata, aku adalah kakak Nona Queen. Dia baru saja mengakuiku sebagai kakak. Tetua. Lantai ke-9 tiba-tiba berkata, apakah kamu tidak takut dibunuh? Bersambung.